Oke, kita mulai modul 5 ya. Udah ada yang baca belum modul 5 tentang apa? Oke Mbak, nanti saya cek ya. Ini dulu. Ada yang tahu? Sudah baca belum modul 5 tentang apa? Perusahaan dagang. Oke. Perusahaan dagang kira-kira apa bedanya perusahaan dagang sama perusahaan jasa? Ada yang tahu nggak? Bedanya perusahaan dagang sama perusahaan jasa. Ada yang tahu bedanya? Dari kemarin-kemarin itu ya, awal-awal yang modul 1 sampai 4 itu kita bahasnya tentang perusahaan jasa. Sekarang kita masuk ke perusahaan dagang. Ada yang tahu bedanya nggak? Apa bedanya kira-kira? Yuk, udah bisa jawab? Yuk, monggo dijawab. Oh, perusahaan jasa. Perusahaan jasa, perusahaan dagang beda lagi sama perusahaan manufaktur. Oke, masih ada yang mau jawab lagi? Silakan. Oke, kurang lebih semua sudah tahu ya. Jadi kalau perusahaan jasa ya kita menjual jasa kita. Contohnya kayak salon, terus akuntan, pengacara, dokter, itu kan perusahaan jasa. Terus habis gitu kalau perusahaan dagang ya kita menjual barang dagangan. Jadi tapi bukan kita yang memproduksi ya kalau perusahaan dagang itu. Kalau perusahaan dagang itu kita cuman beli barang dari perusahaan lain atau dari supplier terus kita jual lagi, itu perusahaan dagang. Kalau perusahaan manufaktur itu yang kita yang menghasilkan barang itu tadi, jadi beda. Oke, jelas ya. Nah, ini karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang, macam-macam ya, ini agen toko, pokoknya semua yang menjual barang dagangan. Tapi ingat, kalau perusahaan dagang itu mereka nggak menghasilkan barang dagangan sendiri, mereka hanya menjual barang. Oke. Kalau menghasilkan barang sendiri itu perusahaan manufaktur namanya. Ini karakteristik khusus perusahaan dagang adalah harga pokok penjualan. Tahu nggak harga pokok penjualan itu kayak gimana? Harga pokok penjualan kira-kira ada yang tahu nggak? Selamat pagi Mbak. Ya, harga pokok penjualan ada yang tahu nggak? Ada yang pernah tahu tentang harga pokok penjualan? Yang lain? Iya, enggak apa-apa. Semuanya maka pada barang yang diserahkan. Iya, enggak apa-apa Mbak.
Jumlah rupiah yang melekat itu apa? Itu kan kalau definisi secara apa ya, secara harfiah. Kalau menurut pengertian kita aja deh, harga pokok penjualan itu apa? Jangan dilihat definisinya. Ya, ada yang tahu nggak? Oke. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemarin kalau kita di perusahaan jasa, kalau kita menerima uang, berarti kan kita menerima pendapatan ya kan. Nah, kalau di perusahaan dagang, pendapatan kita itu berubah kalau kita sudah menjual barang. Jadi, pendapatan sama dengan penjualan barang dagangan. Kalau perusahaan jasa kemarin, kita misalnya sudah melakukan sesuatu untuk konsumen, itu kita dapat pendapatan kan. Misalnya kita sudah selesai menjahit baju, otomatis kita dapat pendapatan. Nah, kalau di perusahaan dagang, pendapatan kita itu berupa penjualan barang dagangan. Jadi, ketika kita sudah bisa menjual barang dagang kita, berarti kita mendapat pendapatan. Jadi, kalau di perusahaan dagang, pendapatan kita berupa penjualan barang dagangan, oke? Jadi, jangan lupa ya, kalau di perusahaan dagang, pendapatan kita berupa penjualan barang dagangan. Oke. Nih, rekening-rekening khusus dalam perusahaan barang dagang. Kan kemarin kita nggak menemukan yang namanya penjualan kan di perusahaan jasa. Terus ada retur. Tahu retur dan keringanan penjualan nggak? Retur itu andai kata, kan kita menjual barang ya, andai kata barangnya itu ada yang rusak atau mungkin ada yang cacat, jadi konsumen itu bisa mengembalikan barang itu ke kita. Nah, itu namanya retur dan keringanan penjualan. Oke, kalau potongan penjualan ya kita memberikan diskon kepada pelanggan. Sering toh ada toko-toko diskon, itu namanya potongan penjualan. Terus kalau persediaan barang dagangan ya itu kan kalau kita sebagai perusahaan dagang, astagfirullahaladzim, sebentar, koneksinya barusan lost. Sudah bisa dengar suara saya lagi? Halo. Oke, sip. Nah, kalau kita di perusahaan dagang kan kita intinya membeli barang dari perusahaan lain terus kita jual lagi. Nah, oleh karena itu kita ada akun yang namanya persediaan barang dagangan. Jadi ini persediaan barang yang belum kita jual. Jadi setelah kita membeli barang, kita nanti menjualnya lagi, itu persediaan barang dagangan. Kalau pembelian ya kita membeli barang. Kalau retur dan keringanan pembelian itu berarti kita membeli barang tapi barangnya ada yang cacat terus kita kembalikan. Jadi ingat ya, kata-katanya tinggal kalau penjualan berarti ini di sisi dari kita sebagai seorang penjual. Sedangkan kalau pembelian, halo, putus-putus, yang lain juga putus-putus suaranya. Halo, mbak-mbak, mas-mas, dengar suara saya enggak? Tidak. Yang lain? Oke. Oke, sip, lanjut ya. Nah, ini pokoknya kalau perusahaan dagang itu kita harus bisa memposisikan diri dari dua sisi. Di saat kita membeli barang di perusahaan orang lain, berarti itu kita sebagai seorang pembeli. Ya, waalaikumsalam, silakan mas. Tapi di saat kita menjual barang dagangan kita ke konsumen, berarti kita dari sisi penjual. Jadi ingat ya, kita di sini sebagai orang yang bergerak di bidang dagang, maksudnya sebagai perusahaan dagang, kita harus bisa memposisikan diri di dua sisi. Ketika kita membeli barang dari perusahaan lain, mungkin dari perusahaan manufaktur ya, yang menghasilkan barang, itu kita sebagai seorang pembeli. Tapi ketika kita menjual barang kita ke orang lain, ke konsumen langsung, yang ke konsumen yang membeli eceran, kita sebagai seorang penjual. Jadi kalau retur dan keringanan penjualan, berarti ini kita sebagai seorang penjual. Sedangkan retur dan keringanan pembelian, kita sebagai seorang pembeli. Udah tinggal itu aja bedanya, oke? Jangan